warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfiantika Agustina Sari, NIM 71014189193. Saya dari Pendidikan Akuntansi B 2018. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran 3 dimensi. Jadi, apa sih media pembelajaran 3 dimensi itu? Media pembelajaran 3 dimensi adalah media yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang manapun dan dari arah pandang mana saja. Dan yang pasti memiliki 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, tinggi atau tebal. Dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk pelajaran apapun, termasuk salah satunya adalah akuntansi. Nah, dari berbagai macam media 3 dimensi, saya telah membuat media pembelajaran 3 dimensi, yaitu Explosion Box. Yang mana tampilan dari media ini bisa digunakan untuk menjelaskan materi secara menarik dan sangat menarik pastinya. Nah, ingin tahu cara pengaplikasian media Explosion Box? Ini dia cara pengaplikasiannya. Simak video selanjutnya. Nah, ini dia media pembelajaran 3 dimensi menggunakan Explosion Box. Nah, bisa kita lihat bahwa media Explosion Box ini memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Selain itu, bisa kita lihat dari segala arah, dari atas, depan, samping, belakang, dan sebagainya. Nah, untuk pengaplikasiannya kita bisa membuka Explosion Box ini. Kita buka dulu ya. Nah, ini dia penampilan dalam dari Explosion Box yang telah saya buat. Nah, setelah melihat-lihat dari penampilan Explosion Box ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara pengaplikasian media yang saya buat. Nah, di sini saya membahas mengenai persediaan atau inventory. Kemudian di sini terdapat hiasan yang saya buat dari kertas lipat bermotif. Ini saya buat sendiri, maksudnya saya print. Kemudian di sini bisa kita buka, yaitu mengenai pengertian dari persediaan perusahaan. Nah, dalam persediaan perusahaan terdapat beberapa metode. Yang pertama ada FIFO, kemudian ada LIFO, dan ada metode average. Nah, untuk yang pertama saya akan membuka mengenai metode FIFO. Kita bisa membuka kertasnya yang saya buat sendiri. Nah, saya tarik ke bawah, ada metode FIFO yang artinya masuk pertama dan keluar pertama. Kemudian ada dasar penggunaan metode FIFO. Kemudian di baliknya ada kelebihan dan kekurangan metode FIFO dan ada contoh perhitungannya. Oh ya, sebelumnya ada contoh soal mengenai perhitungan FIFO, LIFO maupun average. Ini adalah contohnya. Kemudian ini adalah pembahasan yang metode FIFO. Saya akan tutup kembali. Kemudian beralih ke metode selanjutnya,
yaitu ada metode LIFO. Nah, di sini ada tampilannya, ada pengertian dari metode LIFO yang artinya masuk terakhir akan keluar pertama. Kemudian di sini kita bisa menariknya. Ada dasar penggunaan metode LIFO. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan metode LIFO. Dan yang terakhir ada perhitungan, bisa kita ambil. Ini adalah perhitungan dari contoh soal yang telah saya sebutkan tadi. Kita bisa memasukkannya kembali. Nah, kemudian yang terakhir ada metode average. Kita bisa membukanya. Nah, di metode average ini ada pengertian dari metode average sendiri, yaitu rata-rata tertimbang yang membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia. Kemudian di sini ada contoh soal. Maksud saya contoh dari pengerjaan yang terdapat pada contoh soal tadi. Bisa kita kembalikan lagi, kita masukkan. Nah, sekiranya seperti itu cara pengaplikasiannya. Kita bisa membuka materi dari kertas-kertas yang telah saya buat sehingga materinya lebih menarik karena media yang saya gunakan ini. Dan kita bisa mengkreasikan sendiri bagaimana isi dari explosion box. Bisa kita buat bermacam-macam, misal seperti ini atau bentuk yang lainnya, dan bisa kita hias di samping-samping sini. Ayo belajar sehingga kita bisa lebih semangat dalam mempelajari pelajaran, terutama untuk pelajaran akuntansi. Nah, gimana nih menurut kalian dari pengaplikasian explosion box? Pasti sangat menarik, bukan? Nah, kelebihan dari penggunaan explosion box untuk media pembelajaran yaitu karena tampilannya yang sangat menarik membuat para peserta didik akan penasaran dan ingin terus membukanya, sehingga secara tidak langsung akan membaca dari materi yang ada di dalam explosion box tersebut. Nah, sekian video dari saya mengenai pembelajaran 3 dimensi, yaitu yang telah saya buat explosion box. Semoga memberikan manfaat bagi kalian dan membuat kalian semakin semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.